Oke, apakah sama bentuknya seperti ini? Sama, Pak. Oke, sudah ya, berarti Anda sudah kebuka. Tapi sebelumnya, gitu ya, coba kita perhatikan Excel-nya. Jadi Anda buka Excel-nya. Ya, oke, ini adalah bentuk Excel, ya, terkait dengan apa namanya bentukan kurva, gitu ya. Jadi di dalam Excel ini, gitu ya, ini ada sumbu X-nya itu adalah volume flow. Ya, tadi yang saya sampaikan, gitu ya. Jadi kan di sini ini, nah ini ya. Ini kalau misalnya Anda perhatikan di sumbu X-nya, ya di sumbu X itu yang di sebelah sini, gitu ya. Ini ada yang inlet volume flow. Ya, inlet volume flow itu yang mana? Kalau misalnya kita perhatikan ya di sini nih. Ya, terus kemudian sumbu Y-nya itu adalah head, design head nih. Maka di sini ada head. Pak, satuannya apa ini? M, meter. Nah, ya, ada head. Terus kemudian masing-masing ini satu garis ini gitu ya itu mencirikan satu kecepatan. Nah, makanya di sini adalah kalau misalnya kita perhatikan, nah ini dia. Ada kecepatan 8972 RPM, 9533 RPM, 10.000 sekian RPM sampai dengan dan lain-lain. Ya. Nah, terus kemudian data ini apa? Ini adalah data efisiensi gitu ya. Jadi efisiensi adiabatiknya gitu ya. Jadi ini penting untuk dia itu bisa mengenerate atau menghitung berapa kebutuhan power ya. Jadi ini terkait dan untuk satu kecepatan itu dinyatakan di dalam X ini. Ya, ada kecepatan 8972, 95, 10.000, 10.000 sekian, 11.000, 11.000 sekian. Ya. Nah, coba kita buka ISIS-nya ya. Nah, terus kemudian apa yang Anda lakukan? Coba Anda buka kompresornya. Mulai dari awal gitu ya dalam artian untuk mendefinisikan ini ya sudahlah ini ya gas komposisinya ya ini sudah ada ya sudah tersedia. Jadi kita tidak membuat dari awal tapi kita sudah langsung menggunakan dulu kajian yang pernah dibuat gitu ya. Ini kalau nggak salah Donggi ya ini lupa saya. Ya saya lihat komposisinya dulu. Ya, ini kelihatannya di salah satu gas plant yang ada di Indonesia gitu ya. Di mana metannya itu memang dominan gitu ya, mendekati 80%. Tapi di sini juga masih mengandung CO2 2%. Nah, nanti kita akan hilangkan ini CO2-nya sedemikian hingga nantinya kandungan metannya itu bisa naik. Oke, baik. Ya, jadi sudah dibuka kompresornya K100 ya. Jadi kalau misalnya Anda perhatikan di sini gitu ya, untuk rangkaian kompresor itu tidak sendirian gitu ya. Jadi ada rangkaian-rangkaian yang mendukung kinerjanya ya. Kompresor itu rawan mengalami yang namanya itu kerusakan karena adanya liquid atau campuran atau fluida cair gitu ya. Gitu ya. Jadi separator ini adalah apa? Untuk memisahkan fluida gas dengan fluida cairnya. Jadi untuk memastikan bahwa yang pergi ke kompresor itu hanyalah fluida gasnya saja. Sedangkan fluida cairnya itu perlu turun ke bawah. Begitu. Ya. Jadi ini kita pastikan ya. Nah, kemudian ya keluaran kompresor itu pasti panas.
gitu ya. Pasti akan sangat tinggi sekali temperaturnya. Oleh karena itu pasti didinginkan, ya. Pendinginan dengan menggunakan apa? Biasanya bisa menggunakan cooling water atau menggunakan vent fan, gitu ya. Jadi ini merupakan efek dari hukum termodinamika, di mana kalau kita meningkatkan tekanan, gitu ya, temperatur itu pasti akan ikut juga bergerak naik, gitu ya. Jadi itu sebenarnya sudah merupakan hukum termodinamika. Ya. Jadi oleh karena itu untuk mendinginkan lagi, gitu ya, kita butuh pendingin untuk menurunkan temperaturnya lagi, begitu. Jadi ini adalah satu paket dengan ini. Ya, dan paket yang lain itu adalah ada yang namanya anti surging system di sini, ya. Nah, anti surging system itu sebenarnya apa? Gas keluaran ini akan dikembalikan lagi, ya. Supaya apa? Gitu ya. Kalau gasnya kurang, gitu ya, ini bisa dikembalikan dalam jumlah yang cukup. Sedemikian hingga kompresor kita tidak mengalami yang namanya surging tadi, ya. Jadi, oke, baik. Ya, silakan buka kompresornya. Jadi mohon ini karena saya tidak melihat layar monitor Anda. Kalau Anda apa namanya tidak mengikuti atau Anda itu eh, kurang cepat, silakan di stop, ya. Karena saya tidak melihat monitor Anda, ya. Kita buka kompresor kita, ya. Terus kemudian setelah Anda buka, Anda masuk ke tab rating, gitu ya. Nah, ini ada tab rating. Tab rating ini adalah tab di mana kita akan memasukkan yang namanya kurva kompresi kita, gitu ya. Caranya seperti apa, gitu ya. Nah, caranya itu adalah di sini kalau misalnya Anda lihat, gitu ya, Anda bisa meng-add curve, ya. Begitu di add curve, gitu ya, nanti akan muncul yang namanya pop up yang baru. Nah, ini laptop saya lambat sekali. Nah, kan, ya. Jadi nanti itu name curve-nya itu seperti apa, gitu ya. Terus speed-nya seperti apa, flow unit-nya seperti apa. Nah, ya. Apa yang saya lakukan, gitu ya. Ini sebenarnya sudah saya masukkan, tapi akan saya delete. Saya akan mendelete satu aja. Saya akan memberikan contoh. Ya, akan saya delete satu ya. Ya, oke. Ini yang pertama akan saya delete. Ya, yang pertama akan saya delete. Ya, saya kemudian add curve yang satu. Curve satu apa gitu ya. Kalau kita lihat curve yang pertama itu adalah di 8.972. Pelan-pelan, Pak. Oke, sudah di delete. Oke, saya juga mendelete yang curve yang kedua deh. Saya delete juga. Caranya gimana mendelete gitu ya. Saya klik di sini terus kemudian delete. Nah, hilanglah curve 2, tinggal curve ini ya. Nah, ini curve satu saya juga saya delete deh. Nah, ya, jadi apa yang terjadi? Saya tinggal punya curve 3, 4, 5, 6. Saya klik add curve. Ya, keluarlah nama curve satu. Ya, terus kemudian apa? Saya akan pindah ke Excel saya.
Di Excel saya, curve 1 itu adalah 8.972 RPM. Ya, jadi saya tulis di sini adalah 8.972 RPM. Nah, kan keluarlah ya 8.972 RPM. Flow unitnya saya set merujuk kepada Excel. Di Excel itu adalah ACFM. Head unitnya itu adalah yang ini. Head unitnya adalah di dalam meter. Nah, udah meter. Oke. Kemudian apa yang saya lakukan? Gitu ya. Saya harus mengisi ini berapa volumenya, berapa headnya, berapa efisiensinya, gitu ya. Ya, misalnya contohnya nih 3.600, 3.600 ACFM-nya, head-nya itu adalah 14.012. Di sini ini curve 1. Ini di sini 14.412. Efisiensinya berapa? Efisiensinya itu adalah 83%. Nah, 83%. Oke, nah ini kalau seperti ini kelamaan. Saya lakukan cepat aja caranya apa? Saya copy di sini, saya blok mulai dari data yang saya inginkan sampai ke bawah, terus kemudian saya klik kanan copy. Nah, terus kemudian saya pindahkan ke sebelah sini, terus kemudian saya kontrol V. Nah, dah tuh. Oke ya. Kalau misalnya sudah gimana? Oh, berarti sudah selesai. Untuk kurva yang pertama itu sudah selesai. Ya, saya bisa tutup. Cring. Ya. Saya tinggal menambahkan kurva yang kedua. Ya, kalau kalian sudah ada kurvanya ya nggak apa-apa gitu ya. Saya tinggal menambahkan kurva yang kedua. Add curve. Curve to. Ya, speednya berapa? Speednya di sini. Ada yang namanya 9.533. 9.533. Untuk volume flow, head sama efisiensinya berapa? Gitu ya. Nah, ini saya copy di sini, saya blok dulu, terus kemudian saya copy. Kemudian saya pindahkan ke sini, kemudian saya Ctrl V. Copy paste, copy paste. Nah, udah. Oke, gimana? Sudah? Sudah selesai dengan kurva yang kedua. Jadi saya udah lengkap ya, kurva 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, saya activate. Ya, begitu saya activate, gitu ya, saya bisa melihat plot curve-nya. Nah, terlihatlah kurva-kurva saya. Ya, jadi curve 1, curve 2, curve 3, curve 4. Ya. Oke, bagaimana yang di sana? Sebenarnya kalau Anda tidak perlu menghapus juga sebenarnya sudah
Tidak perlu ini, tapi kenapa saya tadi itu menghapus gitu ya, supaya tahu bagaimana cara untuk membuat kurva begitu. Oke, tapi sebenarnya secara default semuanya sudah ada tadi. Ya, kalau nggak dihapus sih sebenarnya kurvanya nanti bentuknya akan seperti ini, gitu ya. Bagaimana? Aman? Sudah? Kalau misalnya sudah, gitu ya, saya akan klik enable curve, gitu ya. Artinya apa? Saya akan menggunakan yang namanya kurva ini dalam melakukan evaluasi. Tadi cuma saya bikin-bikin. Kalau misalnya saya enable curve, gitu ya. Ya, saya klik. Oke, terus kemudian saya activate. Ya, jadi enable terus kemudian deactivate. Sini di plan data ini ada kok plan data, maaf. Di bagian bawahnya plan data ini ada activate, ini saya activate. Kan, gitu ya. Nah, kita jadi tahu gitu ya. Titik operasi saya atau titik kerja saya di mana? Ini ada operating point gitu ya. Nah, di sini ada merahnya ya. Di dalam jendela operasi ini aman. Tidak aman kalau misalnya ini itu posisi titik ini berada di luar. Ya misalnya gitu ya, saya lakukan pengecekan gitu ya. Nah, apa yang saya lakukan? Saya mau ubah gitu ya. Ubah di sini laju alirnya saya ubah dari 131 mm gitu ya. Ini mau saya turunkan misalnya ke 100 mm. Ah, bergeser kan ya? Masih aman? Ini masih aman gitu ya. Kalau misalnya saya turunkan lagi gitu ya, katakanlah di 80. Nah, sudah mulai mepet, mepet dengan garis ini. Ya, misalnya saya itu ke 50 atau 70. Nah, ini sudah di luar ya. Jadi tidak aman. Nah, dari sini Anda bisa tahu, oh saya punya kompresor gitu ya. Batasannya berapa? Jadi minimumnya gitu ya. Kalau misalnya saya mulai inletnya itu dari 13,5 kilo gauge gitu ya. Ini berarti dia nilainya itu tidak boleh lebih kecil dari 80, itu adalah pada batas minimumnya dia. Batas minimumnya itu yang mana sih? Yang ini nih. Oke ya. Atau kalau enggak kita ini search kompresor search-nya belum terisi ya. Jadi apa yang saya lakukan gitu ya, saya akan masuk lagi ke kompresornya. Ya, kita lakukan sama-sama ya. Ada yang namanya rating, terus kemudian ada yang namanya flow limit. Coba Anda klik flow limit. Terus kemudian di sini ada search curve. Nah, Anda klik search curve-nya ya. Di sini ada RPM, ada ACFM. Terus kemudian ada data. Anda pergi ke Excel,
Terus kemudian apa yang Anda lakukan? Ya, Anda copy ini. Search line, copy blok dulu, terus kemudian klik kanan, copy. Pergi ke HISIS-nya. Sebentar. Speed sama flow-nya ya. Sebentar. Speed. Oh, bukan. Sorry. Ini. Sorry. Jadi jangan yang di sini. Yang ini. Karena ini harus speed dengan ini. Jadi saya copy di sini. Terus kemudian saya pindahkan kepada ini. Kemudian saya Ctrl V. Ya, oke. Terus kemudian use search curve. Nah, di sini Anda cek. Tuh, keluar garis hitam. Demikian pula untuk yang Stonewall. Stonewall Anda klik, gitu ya. Terus kemudian Anda lihat di sini, ini copy yang Stonewall line. Klik kanan, terus kemudian copy. Pindah ke ISIS-nya, terus kemudian klik yang paste. Nah, oke. Kalau misalnya udah ini, terus kemudian klik use Stonewall curve. Ya, terus kemudian Anda pindah ke map-nya, terus kemudian show Stonewall map. Nah, keluarlah. Ya, jadi nanti kita akan bisa lihat operasinya itu harus berada di sini nih. Jering, jering, jering. Ya, saya enable curve. Oke, nah sekarang kita berada di 80 itu di sini. Ya, di titik yang hampir mepet dengan yang namanya search curve. Ya, oke, ada kendala? Untuk sekarang tidak ada, Pak. Sudah? Atau bagaimana? Apa yang perlu saya ulang? Oke, saya stop. Coba salah satu share screen. Saya ingin melihat ini. Cepat. Oke, udah ya. Oke, coba titik merahnya udah kelihatan? Titik merahnya mana? Titik operasinya udah. Kok di sini nggak kelihatan? Titik operasi merah, operation point.
Belum ada titik merah. Merah. Oke, kalau apa yang harus Anda lakukan? Ya, Anda pindah ke diklik rating dulu. Kompresornya diklik ke rating. Oke, terus kemudian apa yang harus Anda lakukan? Begitu Anda sudah di rating, ya, enable curve. Diklik di enable curve-nya sampai ada centangnya. Udah? Nah, itu sudah hijau. Coba klik ke plot curve. Sudah ada merahnya? Nah, oke, sudah ada merahnya. Oke, oke. Ya, berarti Anda sudah bisa menampilkan, titik merahnya sudah ada. Ya, jadi sudah ada. Oke, saya Sudah, Pak. kembali lagi. Oke, jadi sudah bisa mengikuti dengan baik. Oke, oke. Nah, ini artinya apa? Gitu ya, Anda sudah bisa memetakan sebenarnya nanti itu Anda bisa ditanya, kalau ditanya ini, kompresor saya gitu ya, kompresor K100 ini kapasitasnya berapa gitu ya. Nah, Anda bisa main-mainkan di sini gitu ya, dengan cara mengubah-ubah aliran satu ini ya Anda besar kecilkan flow rate-nya gitu ya. Jadi kalau tadi saya masukkan 70, yang terjadi itu adalah dia berada di luar garis search lainnya. Artinya apa? Ini sebenarnya nggak cukup. Ya, kompresor ini tidak bisa mengakomodir untuk kapasitas laju alir 70 gitu ya. Dia harus 80 ya. Maksimumnya berapa? Kalau misalnya ditanya maksimum, oke coba kita naikkan. Misalnya dari ke 1200, 120. 120 masih bisa. 130 gimana? Sudah mulai mepet. 140? Nah, sudah di luar. Berarti nggak bisa 140. Ya. Jadi maksimum bisa yang di-handle itu adalah di 130. Gitu. Tuh kenapa? Ya karena sudah keluar dari jendela operasinya. Jendela operasinya itu adalah yang di ini. Gitu ya. Jadi kita kembalikan misalnya ke 120. Atau Pak, tadi 70. Masa sih 70 itu nggak bisa kita lakukan operasi kan nanti ini. Tidak, sebenarnya bisa aja, tetapi yang terjadi itu adalah kita harus membuka valve ini. Ya, jadi di sini ini sebentar. Ya, di sini ini yang harus kita recycle itu adalah 70. 0. Coba Anda buka aliran rek 3, terus kemudian Anda set di sini nilainya itu adalah 10. Bentar, bentar, bentar. Oh, oke. Coba Anda apa namanya? Ubah flow rasionya di sini menjadi katakanlah 10% atau 0,1. Nah, di sini apa yang terjadi? Laju alirnya ada 7. Sistem recycle ini sekarang jadi 70 pun nggak apa-apa. Ya,
Kalau 60 gimana? 60 keluar. Ya, oleh karena itu apa yang kita lakukan? Buka sistem recycle-nya, naikkan ya. Kalau 0,2 apa yang terjadi? Masih belum. Gitu ya, masih di sini. Naikkan lagi menjadi sistemnya recycle-nya menjadi 0,3. Nah, sekarang bisa gitu ya. Jadi artinya apa? Kalau laju alir dari upstreamnya itu rendah, gitu ya. Cara untuk supaya kompresor ini tetap bekerja adalah kita kembalikan aliran recycle ini ya dengan cara membukanya, ya. Jadi kita buka, sekarang ada alirannya. Tadi nol, sekarang kita punya aliran, gitu ya. Itulah sebenarnya cara kita di dalam proses engineer, gitu ya, engineer kita supaya kalau misalnya ada laju alir yang kecil, kompresornya masih tetap bekerja. Ya, karena nggak boleh yang namanya bekerja dalam kondisi vibrasi atau surging. Ya, caranya itu adalah kita kembalikan kompresor ini gitu ya, atau laju alirnya kita ada yang kita recycle gitu ya, supaya menambah aliran yang di depannya ini masih kurang begitu. Ya, jadi itu yang kita lakukan gitu ya. Nah, Anda juga bisa tahu di sini Pak kira-kira dayanya berapa. Nah, tinggal Anda lihat tuh. Sudah terhitung ya. Jadi enaknya pakai simulator itu adalah Pak dayanya untuk apa namanya mengoperasikan ini berapa kompresornya. Nah, tinggal Anda hitung. Ya, tinggal Anda buka yang aliran energi inilah ya jumlah elektrik yang Anda butuhkan untuk mengoperasikan kompresor adalah di kisaran ini. Gitu. Ya. Terus kemudian kalau misalnya Anda perhatikan, Pak, tekanannya berapa? Nah, tekanannya ini Anda bisa set nih, gitu ya. Pak, saya ingin tekanannya itu lebih tinggi dari yang sekarang, gitu ya. Lebih tinggi daripada yang sekarang. Bisa nggak tekanan itu jadi 50 kilo, gitu ya. Oke, kita set 50. Tuh, nggak ada masalah. Berarti masih bisa kompresornya, gitu ya. Tadi di kisaran 45 kilo, ya, apa yang terjadi? 45 kilo berarti speed kita itu adalah di kisaran 10.000 RPM. Ya, tapi kalau 50 ini akan naik menjadi kisarannya 11.000 RPM. Ya, jadi artinya apa? Gitu ya, supaya menghasilkan tekanan keluaran yang lebih tinggi, gitu ya. Misalnya tadi dari 45 kilo keluaran, kita mau naikkan menjadi 50 kilo, kita naikkan speednya dari 10.000 RPM menjadi 11.000 RPM. Gitu ya. Pak, saya mau naik lagi menjadi 52 atau 50 ya 52 berapa RPM-nya gitu ya. Kalau 52 menjadi 11.230 RPM. Ya, gitu kan. Nah, jadi apa yang Anda lakukan begitu Anda nanti itu di apa namanya bermain dengan kompresor gitu ya, Anda harus punya yang namanya compression map ya untuk melihat besarnya seberapa begitu ya. Oke, baik. Ada yang ditanyakan dari para mahasiswa? Tidak ada? Ini tidak menjawab, pusing ataukah Lagi masih mencerna, Pak.